Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue ingin ngebahas sebuah video yang dibuat oleh Panji Pragiwaksono, Bang Panji, di akun YouTube-nya soal 3 pencitraan yang usang gitu, cara-cara pencitraan yang usang menurut Bang Panji. Dan gue merasa berkah banget kalau Bang Panji ini bahas politik. Jadi gue punya konteks gitu, punya ide gitu, dapat ide untuk sesuatu yang bisa gue respon di Total Politik juga. Ya Bang, lu jangan terlalu banyak komedi terus, bahas politik yang sering. Jangan buat member aja. Gue belum member soalnya di tempat lu. Oke, gue mau ngebahas satu persatu poin yang disampaikan oleh Bang Panji. Jadi dari video Bang Panji itu ada 3 poin utama yang beliau sampaikan gitu. Yang pertama itu soal baliho yang majang-majang muka. Yang kedua itu soal belusukan. Yang ketiga itu debat teriak-teriak di TV. Yang pertama itu soal baliho billboard yang memajang muka-muka. Di satu sisi memang polusi visual gitu, tapi di sisi yang lain itu tuh udah menjalar ke media sosial. Ini yang meresahkan. Jadi ngapain gitu lo di media sosial pasang-pasang baliho juga. Itu kemarin yang kasus pas badminton kita menang Olimpiade itu, foto politisinya lebih gede daripada foto atlet yang memenangkan Olimpiade medali emas kemarin gitu. Ini menjadi sebuah persoalan karena baliho itu menurut gua merambat ke media sosial yang mana fungsinya bukan itu gitu. Nah, balik lagi ke tesisnya Bang Panji tadi, dan gua ingin ngebawa sebuah survei yang dulu gue pernah gue bayar surveinya. Gue mau disclaimer dulu kalau survei itu ada 2. Yang pertama itu buat pembentukan opini publik yang biasa disebut dengan bandwagon effect. Yang kedua itu survei yang digunakan memang untuk kebutuhan menyusun strategi kampanye. Nah, gue kebetulan di yang kedua nih, survei yang gue pesan gitu. Ini di bulan Agustus tahun 2020 di salah satu provinsi di Indonesia. Gua nggak usah sebutin provinsinya, nanti masyarakatnya tersinggung. Mending gua nggak sebutin provinsinya biar kita lebih bebas dan leluasa mengata-ngatai selera masyarakatnya. Nah, pertama ya gua bilang tadi, ini survei yang gua hire. Ya, memang survei bayaran gitu, karena yaitu konteksnya yang tadi. Lu yang biasa teriak-teriak survei bayaran, lu juga gue yakin belum pernah bayar survei kan? Kalau gue pernah, walaupun pakai duit orang. Nah, di provinsi ini, di daerah ini, sifat kepemimpinan yang paling penting buat masyarakatnya adalah pertama itu perhatian pada rakyat. Gue yakin sih hampir di seluruh Indonesia ini polanya kayak begini ya. Yang pertama itu perhatian sama rakyat. Hampir di seluruh Indonesia lah. Kalau misalnya ide, gagasan segala macam tuh kayaknya di Jakarta itu udah mulai gitu. Tapi kalau di kecenderungan di seluruh Indonesia, gua rasa polanya kayak begini. Yang kedua, jujur bersih dari korupsi, 38%. Jadi yang pertama tadi adalah perhatian pada rakyat, itu adalah sekitar 56,7%, yang kedua 38,0% gitu. Ini sifat kepemimpinan. Yang kedua, alasan memilih kandidat gitu ya. Ini dalam konteks ini adalah pemilihan gubernur. Pertama itu adalah pengalaman di pemerintahan. Kedua itu orangnya perhatian pada rakyat, 17%, pertama tadi 29%. Kedua adalah sudah ada bukti nyata dari hasil kerjanya, bukti nyata gitu, konkret gitu. Yang
Selanjutnya itu bersih dari KKN tuh cuma 3% gitu. Jadi orang yang punya track record bersih dari tindakan korup itu cuma 3%. Jadi kalau lu mau jadi pejabat di sana, itu masyarakatnya permisif aja untuk orang-orang yang punya track record koruptor gitu. Jadi kayak partai-partai yang ngomong soal ide good governance, pemerintahan yang bersih segala macam itu nggak akan menjadi pertimbangan pemilihan masyarakatnya karena memang nggak sampai situ gitu. Nah inilah yang gue mau bilang tadi bahwa orang ikut pemilu itu pastinya pengen menang gitu, bukan pengen membuat inovasi dan terobosan. Jadi tujuan pertamanya itu pasti pengen menang. Kalau lu kalah, ada istilah begini, kebenaran orang kalah itu ya sama aja dengan kebohongan gitu. Jadi kalau lu mau mewujudkan kebenaran lu itu ketika lu udah di office, ketika lu udah menjabat. Kalau lu belum menjabat, itu kebenaran lu tuh nggak ada gitu, sama dengan kebohongan karena lu kalah. Nah pasti hipotesa pertamanya lu harus menang gitu. Nah ketika kandidat dihadapkan dengan masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk memilih pemimpin yang atributif ketimbang yang substantif atau berbasiskan isu, itu membuat perilaku dari politisi ya mau nggak mau harus ngikutin ini gitu. Jadi dia harus ngikutin market. Ya tergantung ya tujuannya ya. Kalau misalnya lu mau dapat dukungan di Pilgub gitu, misalnya harus menang 3 rise to 40 istilah gua, menjelang 40%. Lu makin mendekati 40%, maka kemenangan akan makin dekat di mata lu gitu. Kalau Pilgub gitu, terutama dengan kandidat yang lebih dari 2 kandidat, harus rumusnya itu rise to 40. Jadi kalau lu mau mencapai 40%, berapa persen sih lu bisa dapat pemilih yang berdasarkan isu? Misalnya tadi track record bersih anti korupsi gitu, misalnya cuma 3%. Ya udahlah. Kalau gua jadi kandidat di situ ya udah gua korup aja, masuk penjara juga keluar penjara juga nggak mungkin jadi pertimbangan masyarakat kok untuk pemilih gua gitu. Nah jadi ini situasi demokrasi kita itu memang sangat atributif gitu. Jadi berpengalaman, kerja nyata gitu. Itu kan tagline yang muncul di baliho bos gitu. Jadi itu adalah tagline dari muka yang dipajang di billboard gitu. Jadi ini kata-kata yang kemudian menjadi bahasa rakyat gitu ya, terbawa gitu. Entah itu memang ini keinginan masyarakatnya atau karena keseringan overuse kata-kata itu di billboard sehingga masuk ke kepala masyarakat dan membuat itu menjadi preferensi preferensi memilihnya untuk menentukan seorang pemimpin. Nah, itulah yang tampak dari data ini gitu. Jadi alasan memilihnya itu semuanya sangat atributif ketimbang yang substantif gitu. Sehingga apa? Sehingga ya kata-kata jujur, peduli, amanah segala macam itu jadi relevan ditampilkan di seluruh alat peraga gitu. Nah ini yang gue mau liatin dengan data selanjutnya. Data selanjutnya itu memperlihatkan bahwa soal exposure. Jadi soal exposure kandidat gitu ya. Jadi pertama ada 85,2% masyarakat itu tidak terjangkau dengan sosialisasi calon melalui tatap muka. Jadi cuma sekitar kurang dari 15% yang terjangkau dengan tatap muka. Artinya memang efektivitas dan efisiensi untuk tatap muka itu masih belum optimal lah dilakukan gitu atau diterima oleh masyarakat. Per Agustus tahun lalu ini. Jadi di daerah tersebut jelang pemilihan gitu. Nah, di saat sosialisasi tatap muka itu sangat minim di bawah 15%, sosialisasi melalui alat peraga itu jumlah yang
expose masyarakat dengan alat peraga, spanduk, baliho, stiker gitu ya, yang ada foto-foto muka, bahkan mukanya pakai pas foto 3x4 buat KTP gitu loh, buat ijazah dipasang di billboard kan, sakit kepala kan lu lihatnya. Tapi gimana pun di sini diperlihatkan bahwa 88% ya masyarakat terekspos dengan itu. Jadi ada 88% yang terekspos dengan billboard gitu. Jadi ini angkanya gede banget, sementara yang tatap muka cuma baru terekspos 15% masyarakatnya. Nah, ini selanjutnya selain tatap muka sama exposure di billboard, lu bandingin lagi dengan TV. TV itu kurang juga dari 15% masyarakat yang terekspos nama-nama kandidat. Bahkan kandidat-kandidat yang udah sering masuk keluar TV itu ya susah juga, cuma kurang dari 15%. Koran lebih parah lagi, koran kurang dari 7%. Orang yang terekspos dengan nama-nama kandidat calon gubernur tersebut lewat koran kurang dari 7%. Internet itu kurang dari 12%. Terus kunjungan kandidat, tim ses kandidat juga sangat sedikit juga gue lihat dari datanya. Jadi intinya begini, gue mau bilang bahwa bagaimanapun billboard itu adalah medium exposure tercepat gitu ya di dalam politik, ketika situasi masyarakatnya itu masih sangat terikat dengan preferensi-preferensi yang atributif gitu, ketimbang yang berbasiskan isu, berbasiskan ide dan gagasan gitu. Nah, yang kedua, gue mau ngomong soal belusukan. Kalaulah belusukan ini dianggap sebagai sebuah yang usang, ya gue rasa karena orang kayak Pak Jokowi sudah overuse gitu kata itu. Ya, kata itu sudah sangat overuse, dan tetapi kita balik lagi dengan apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa preferensinya apa? Perhatian dengan rakyat gitu, perhatian pada rakyat. Ya, jadi bagaimanapun walaupun banyak yang sadar belusukan tuh nggak efektif buat buat branding lu, ya akhirnya dengan lu datang dan mendekat kayak begitu ya dianggap perhatian gitu sama rakyat. Ya, jadi datang itu menjadi bagian dari memperhatikan, perhatian. Jadi belusukannya bukan sekedar belusukan, tapi dari belusukan itu foto-fotonya nyebar di media sosial segala macam lah gitu. Nah, itu cara menunjukkan seorang kandidat yang memiliki itu tadi yang gue bilang, rasa perhatian, karena ini atributif. Jadi cara-cara ini ya mau nggak mau punya segmentasi yang nggak kecil gitu. Ya, jadi segmentasi yang senang sama pemimpin yang belusukan turun ke rakyat ini ya nggak kecil juga gitu, cukup besar, sehingga cara itu tetap akan dipakai. Nah, yang ketiga itu soal debat dan teriak-teriak di TV gitu ya. Di debat dan teriak-teriak di TV ya gue yakini ya TV pun untuk kebutuhan politik itu sangat kecil. Jadi maksud gue gini, kalau lu lihat dari rating televisi gitu ya, nggak ada news tuh yang mampu satu level di bawah sinetron aja, itu susah banget. Jadi yang mengikuti berita politik itu sangat sedikit lagi di TV gitu dibandingkan di internet. Di internet bisa lah sampai 20%-an gitu. Tapi kalau di TV, orang yang menonton konten berita politik itu jumlahnya itu udah sedikit gitu. Jadi jumlahnya itu udah sedikit, dan itu bukan main course bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sehingga kayak tadi yang gue bilang,
apa namanya yang bahwa pengenalan kandidat di televisi itu sangat kecil, di bawah 15% aja tadi dari data yang gue tunjukin tadi. Poin gue adalah kadang-kadang berteriak di televisi itu ya dan kenceng-kencengan di TV itu membuat si kandidat ini atau si orang ini atau spokesperson ini mendapatkan atensi yang sangat besar dari orang-orang yang sudah memberikan dukungan gitu. Jadi ini soal internal competition gitu. Jadi orang-orang yang sudah memberikan dukungan pasti kemungkinan besar itu udah punya preferensi gitu terhadap isu atau terhadap kandidat. Misalnya begini, kalau caleg gitu ya, ada 2 caleg di TV dari partai pendukung Pak Prabowo gitu. Ya, mereka ini berdua lagi kompetisi nih untuk mendapatkan blessing dari pendukungnya Pak Prabowo gitu. Jadi mereka kenceng-kencengan itu untuk bicara kepada base-nya Pak Prabowo, bukan untuk kepada swing voters gitu. Di TV itu akhirnya tindakan teriak-teriak itu membuat si kandidat bisa berbicara kepada base-nya sendiri gitu. Ya itu, jadi orang itu terkadang cuma mau ngomong sama base-nya sendiri gitu. Jadi kayak Bang Ali Muchtar ya bikin Ali Muchtar Ngabalin bikin base-nya Pak Jokowi makin kuat gitu. Jadi kalau istilah gue itu ngasih ego pendukung, ngasih makan ego pendukung sendiri gitulah. Jadi dikasih makan terus egonya pendukung Jokowi ini sama Ngabalin gitu. Nah itu yang dikasih makan terus sampai egonya makin gede dan jadi sangat militan gitu. Ada orang yang ngeritik Jokowi dikit kadrun gitu misalnya. Itu ya potensi orang yang berteriak-teriak di TV kayak apa nama kontribusi orang-orang yang berteriak di TV kayak Ngabalin ini sebenarnya. Jadi menurut gua kembali lagi tadi balik ke data tadi bahwa orang tidak mudah memilih mengganti pilihannya gitu ya. Jadi orang tidak mudah mengganti preferensi politiknya dari awal gitu. Nah sehingga dengan orang yang tidak mudah ini situasinya seperti yang data gue tampilkan tadi bahwa majority itu udah memastikan mantap gitu pilihannya sekitar 53% gitu ya. Sisanya baru swing voters tuh gitu. Nah ada kandidat orang-orang yang memang ya udahlah gue nggak perlu disukai semua orang kok, gue nggak perlu dapat dukungan semua orang. Misalnya dari 40% pendukung militan Pak Jokowi, let's say 30% lah, jangan 40%, 30%. Atau kalau lu masih kegedean gue bilang 20% lah. 20% pemilih militan Pak Jokowi, tapi dari 20% itu 5%-nya aja udah seneng sama Ngabalin, itu udah jadi modal politik yang luar biasa besar gitu. 5% dari seluruh penduduk Indonesia gitu. Jadi 5% itu udah gede banget gitu. Kalau lu bikin partai suara lu 5% itu udah gila lah, udah lolos ke DPR itu 5% tuh. Nah, makanya terkadang juga teriak-teriak itu untuk mendapatkan dukungan dari segmen yang sudah jadi ya, menjadi yang lo ambil aja yang ini ya, yang bisa dengan cara itu karena ada segmennya pasti. Nah, akhirnya orang kayak Bang Ngabalin itu punya dukungan politik gitu. Ya walaupun ya sangat sedikit gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa. Toh lu juga nggak keluar effort apa-apa, cuma teriak di TV doang kan, nggak ada ngeluarin biaya apa-apa. Ya lu dapat modal 5% itu udah sangat menjanjikan gitu. Yang nantinya di pemilu selanjutnya apabila ada kandidat yang mencalonkan diri, ya 5% lu itu udah something gitu. 6% itu udah something gitu. Nah itulah yang gue bilang tadi, bahwa teriak-teriak di TV pun sebenarnya salah kalau tujuan lu adalah mendapatkan simpati dari swing voters atau undecided voters.
Tapi kalau lu gunakan metode teriak-teriak di TV itu buat dapat bagian kue elektoral dari pendukungnya Jokowi gitu, atau misalnya pendukungnya Prabowo, it's okay gitu. Ya tergantung target dan tergantung berapa banyak segmentasi yang ingin lu peroleh gitu. Berapa banyak. Jadi makin gede suara yang lu mau dapat, ya effortnya makin gede dong. Gak cukup dong dengan teriak-teriak di TV gitu. Nah mungkin itu aja dari gua. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.